Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. 3 rumah di Sungai Pinang dalam Samarinda terbakar. Dihantam banjir jembatan di Teluk Sumbang, biduk-biduk terputus. Berbagai lomba ramaikan peringatan Hari Autis 2024 yang digelar di Samarinda. Kebakaran permukiman ini terjadi di Jalan Kemakmuran Gang PLN Sungai Pinang dalam Samarinda Kamis sore. Petugas dan relawan damkar yang dikerahkan harus bergerak cepat. Itu karena lokasinya berada di kawasan padat. Warga menyebut api bermula dari rumah kayu. Kobaran cepat meluas karena bangunan di sebelahnya sebagian juga terbuat dari kayu. Saat api baru berkobar, warga mendengar ledakan. Namun, mereka tidak mengetahui asal suara tersebut. Paling depan pinggir ya? Iya, yang kayu Di bagian tengah, depan, belakang? Tengah. Bagian tengah ya. Saat itu ada penghuninya nggak? kurang tahu saya. Kurang tahu ya? Tahu sudah bantu warga. Oh, sudah bantu warga. Oke. Ada suara ledakan atau apa, Bang? Dengar. Berapa kali? Sempat dengar sekali aja. Sekali ya. Ada penghuninya yang jelas ya? Kurang tahu kalau ada penghuninya. Saya bantu warga tadi kan. Itu rumah pribadi atau warung atau apa? Kayaknya pribadi. Rumah pribadi ya. Petugas pemadam bergerak cepat setelah mendapat informasi kebakaran tersebut. Mereka cukup dimudahkan oleh akses serta sumber air. Kami dapat informasi dari masyarakat sekitaran warga KNPI itu sekitar jam 16.15 diterima dari Pusat Komunikasi Damkar. Ada berapa bangunan yang terbakar ini? Sementara bangunan yang kami dapatkan informasi dari hasil di lapangan sekitar 3 rumah. Ada kendala nggak dalam proses pemadaman? Sementara tidak ada karena akses untuk masuknya mobil kita bisa langsung ke titik. Kebakaran ini tidak menelan korban jiwa, sedang sebab pastinya diselidiki polisi. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Tidak terima diputus sang pacar, RF, pria 26 tahun yang berprofesi sebagai sopir ini menyebar konten pornografi pelaku dan korban. Bersamanya disita barang bukti sebuah telepon genggam yang digunakan untuk menyebar video porno. Mungkin kita bicara nominal tidak ada permintaan, hanya Kanit Tipiter Reskrim Polresta Ibtu Wirawan Trisnadi menyatakan, pelaku nekat menyebar video tersebut setelah korban memutuskan hubungan yang sudah dijalani selama 8 bulan. Video itu ia sebar kepada teman dan keluarga korban. jadi hubungan antara korban dan pelaku merupakan mantan pacar. Sehingga pada saat dihentikan hubungannya dengan korban, pelaku ini tidak terima sehingga menyebarkan video ataupun foto asusila kepada teman dan keluarga korban. Jadi mereka pacaran selama kurang lebih 8 bulan. Bahkan pada saat laporan pertama sempat dimediasikan di Polres. Tetapi setelah dilakukan mediasi malah dilakukan kembali oleh pelaku.
Dalam kasus lainnya, polisi juga menangkap seorang pria berinisial AN atas dugaan penipuan. Pria asal Bandung, Jawa Barat ini diringkus bersama barang bukti transfer sebesar 70 juta rupiah. Awalnya pelaku membujuk orang tua korban agar menyetujui anaknya dijadikan ikon pusat perbelanjaan di Bogor. Agar lolos seleksi, pelaku meminta sejumlah uang kepada orang tua. Setelah uang dikirimkan, janji menjadi ikon tidak terwujud. Pelaku dan korban awalnya kenal itu anak dari korban mau mendaftar modeling di tempatnya pelaku. Nah, dari situ mungkin ada komunikasi berlanjut walaupun tidak jadi mendaftar modeling, ada percakapan berlanjut. Jadi anak dari korban itu ditawarkan untuk menjadi ikon di Mall Ion Sentul. Ion Sentul Bogor. Sehingga korban mengirim sejumlah dana ke rekening atas nama pelaku. Namun pada saat di waktu yang dijanjikan, foto anak korban tidak dijadikan ikon mall tersebut. Untuk nilai uangnya berapa? Nilai uangnya kerugian sebesar kurang lebih 70 juta dengan angsuran dengan transfer beberapa kali sebanyak 3 kali. Dengan iming-iming menjanjikan menjadi ikon. Jadi ikon mall di Ion Sentul. Perkara kedua tersangka ini masih ditangani Satreskrim Polresta Balikpapan. Polisi meminta warga yang pernah jadi korban penipuan pelaku melapor ke kantor polisi. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda memberikan keterangan terkait penggeledahan oleh tim penyidik Kejaksaan Tinggi Kaltim. Mereka menyatakan penggeledahan itu dilakukan usai temuan BPK tahun anggaran 2022. Isi temuan tersebut adalah dugaan penggelapan dana tambahan penghasilan pegawai atau TPP oleh oknum di bagian keuangan. Sebelum penggeledahan, pihak rumah sakit terlebih dahulu yang meminta kepada Kejaksaan Tinggi agar secepatnya melakukan penyelidikan terkait temuan BPK tersebut. Saat menindaklanjuti hasil temuan BPK pada tahun 2022 saat melakukan audit bahwa saat itu ada indikasi penggelapan dana TPP oleh oknum di bagian keuangan RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda, dan hal tersebut telah kita laporkan ke Kejaksaan, dan kemudian Kejaksaan menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen terkait hal tersebut. Saat ini penyelidikan dugaan penyelewengan dana di rumah sakit masih berlangsung. Belum diketahui nominal yang diselewengkan oleh oknum rumah sakit tersebut. Iswanto melaporkan dari Samarinda.